Halo minasang, masih semangat ya belajar Marugoto? Sekarang kita udah sampai di Marugoto A2 tingkat dasar 1 untuk topik 3. Nah, pelajaran yang pertama kita pelajari adalah pelajaran 5. Sebelumnya kita lihat dulu topik 3, temanya Watashi to Kazoku. Watashi to Kazoku, saya dan keluarga. Nah, pelajaran 5, Kono koen wa hirokute kirei desu. Kono koen wa hirokute kirei desu. Taman ini luas dan indah. Sebelumnya kita lihat dulu kalimat dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran 5 ini. Yang pertama, konomise wa yasukute benri desu. Konomise wa yasukute benri desu. Restoran ini atau toko ini murah dan praktis. Kono atari wa nigiaka de omoshiroi desu. Kono atari wa nigiaka de omoshiroi desu. Di sekitaran sini ramai dan menarik. Kono atari wa atarashi machi de ninki ga arimasu. Kono atari wa atarashi machi de ninki ga arimasu. Di sekitaran sini adalah kota baru dan populer. Selanjutnya, kono yuenchi wa atarashi kedo takai desu. Kono yuenchi wa atarashi kedo takai desu. Taman bermain ini baru tapi mahal. Kono machi wa chotto fuben dakedo tanoshii desu. Kota ini walaupun sedikit tidak praktis tapi menyenangkan. Koko wa yuenchi dakedo otona mo oi desu. Koko wa yuenchi dakedo otona mo oi desu. Di sini walaupun taman bermain, tapi banyak juga orang dewasa. Nah, kalimat dasar yang terakhir, kono atari wa takai biru ya hoteru ga arimasu. Di sekitaran sini ada bangunan tinggi dan hotel. Di sini kita belajar penggunaan ya yang mirip dengan penggunaan to atau partikel untuk menyambung. Sebelum belajar, mari kita lihat target Kendo kita di pelajaran 5 ini. Yang pertama, tempat apa di kota Anda yang akan Anda kenalkan pada orang pertama kali datang. Jadi kita bisa memperkenalkan tempat di kota kita sendiri untuk orang yang baru pertama kali datang ke kota tersebut. Yang kedua, itu tempat seperti apa. Jadi tempatnya seperti apa, kita sudah bisa bilang ciri khas tempat itu seperti apa. Oke, mari kita latihan. Yang pertama, Mojito Kotoba. Mojito Kotoba. Kosakata ya, kita lihat dulu. Ichi kara 4 wa Nihongo de nan desu ka? Ichi kara 4 wa Nihongo de nan desu ka? Nomor 1 sampai nomor 4 bahasa Jepangnya apa ya? Sebelumnya kita lihat dulu gambarnya dalam bahasa Indonesia. Kita cek bersama. Yang pertama adalah gambar taman ya. Kedua, ini adalah gambar taman bermain. Ketiga, kebun binatang. Dan yang keempat, stasiun. Ini stasiun ya, stasiun di Jepang. Modelnya seperti ini. Di atasnya suka banyak ada tulisan jalur kereta. Nah, di sini pertama kita lihat Dobutsueng, Yuenchi, Koeng, Eki. Jadi di sini minasang cocokkan mana bahasa Jepangnya. Jadi dari gambar ini cocokkanlah bahasa Jepangnya, pilihannya dari A sampai D. Nah, selanjutnya Mojito Kotoba. Ichi kara 4 ni tsuite tadashi kunai kotoba o hitotsu erabimashou. Di sini poinnya adalah tadashi kunai atau kosakata yang salah. Jadi dari gambar ini di sini ada sifatnya A sampai C masing-masing yang tidak sesuai dengan gambarnya. Minasang bisa tulis jawabannya nomor 1 sampai nomor 4. Kita baca bersama pilihannya. Takai desu, hiroi desu, kirei desu, tsukunai desu, tanoshii desu, nigiaka desu, omoshiroi desu, tanoshii desu, benri desu, ookii desu, shizuka desu, hito ga oi desu. Hantai no imi no kotoba o erabimashou. Erabimashou adalah pilihlah kotoba kosakata. Hantai no imi adalah lawan katanya. Jadi pilihlah kosakata yang berlawanan artinya atau lawan katanya. Jadi di sini ada nomor 1 sampai nomor 5.
ada kosakata. Di sini nanti minasang cocokkan dengan lawan arti dari kosakata tersebut. Jadi pilihannya di A sampai E. Nomor 1, oki, atarashi, benri, chikai, akarui. Pilihannya kurai, chisai, toi, fuben, furui. Jadi dari pilihan A sampai E ini minasang bisa cocokkan di 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita sampai di kanji o kakimashou. Kanji o kakimashou. Marilah tulis kanji. Di sini ada kanji pertama yaitu kanji machi atau kanji kota. Kita lihat dulu sebelumnya ilustrasinya. Nah, kurang lebih ini adalah kanji machi atau kota. Di sini kita ikut bersama cara penulisannya. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, kelima, keenam, ketujuh, cong. Jadi ada 7 tarikan untuk kanji machi atau kota. Nah, selanjutnya kanji mise, mise, mise atau toko. Kita lihat dulu ilustrasinya. Hai, untuk cara penulisannya kita bisa ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, 5, 6, 7, 8. 8 tarikan untuk kanji mise atau toko. Nah, selanjutnya kanji hito atau jing. Nani jing, hito, orang. Kita lihat dulu, ini juga udah pernah belajar. Hai, itu untuk ilustrasinya, cara penulisannya tarikan pertama dan kedua. Tarikan pertama dan kedua, hanya ada 2 tarikan untuk kanji nani jing atau hito. Jadi kalau dia berdiri sendiri, dibacanya hito, yang artinya orang, ketika dia diletakkan di belakang nama negara, seperti Nihonjin. Nihonjin, bacanya jing, jadinya adalah artinya orang Jepang. Indonesia jing, orang Indonesia. Nah, kemudian ini adalah kosakata baru. Dia kalau digabungkan dengan kanji ini, kanji ki atau gas, dibacanya menjadi ningki, ningki, ningki. Bacanya ning ya, bukan jin lagi, bukan hito lagi, tapi ningki, yang artinya populer. Nah, ini kanji gas atau semangat, ki, ki. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, ini kanji ki ya. Mari kita ikut bersama cara penulisannya. Tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 tarikan untuk kanji ki atau gas atau semangat. Jadi yang tadi ya, apabila dia ditambahkan dengan kanji orang, dibacanya ningki, ningki atau populer, ningki. Kemudian ini kita kemarin sudah belajar juga di pelajaran sebelumnya kalau dipasangkan dengan kanji teng, teng atau kanji surga menjadi tengki, tengki yang artinya cuaca. Selanjutnya kanji oi, oi atau banyak. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, itu ilustrasinya. Cara penulisannya kita bisa ikut bersama. Tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 tarikan untuk kanji oi atau banyak. Jadi ini sama dengan huruf katakana ta ya minasang. Jadi tanya ada 2. Oi atau banyak. Jadi o, i. I ini adalah kata sifat i yang artinya banyak. Selanjutnya kanji sukunai.
sukunai atau sedikit. Kanji sukunai atau sedikit lawan kata dari banyak tadi ya. Kita lihat dulu ilustrasinya, ini isinya banyak, yang ini sedikit. Nah, itu ilustrasi kanji sukunai atau sedikit. Mari kita ikut bersama cara penulisannya. Tarikan pertama dari tengah dulu, kedua, ketiga, keempat. 4 tarikan untuk kanji sukunai atau sedikit. Nah, selanjutnya kanji takai. Takai, kanji taka pada takai. Jadi ini juga kata sifat i. Kita lihat dulu ilustrasinya. Cara penulisannya mari kita ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10. Jadi ada 10 tarikan untuk kanji takai atau tinggi dan mahal. Selanjutnya kanji yasui. Yasui yang artinya murah atau damai. Nah, kita lihat ilustrasinya. Jadi yang di bawah ini adalah kanji perempuan ya, atau ona-ona perempuan. Jadi biasanya yang suka murah-murah adalah perempuan, makanya kanjinya seperti ini, yasui. Nah, untuk penulisannya minasang bisa ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 tarikan untuk kanji yasui yang artinya murah atau damai. Selanjutnya kanji hiroi. Hiroi atau luas. Jadi ini juga kata sifat i. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini hiroi. Untuk penulisannya mari kita ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, chong, kelima. Jadi ada 5 tarikan untuk kanji hiroi atau luas. Nah, di sini kanji o yomimasho, kanji o yomimasho. Minasang ingat-ingat kembali kanji yang sudah kita pelajari tadi. Dari sini sampai ke bawah ini minasang bisa tulis berurutan artinya, dan setelah itu nanti di nomor 1 sampai nomor 4 di sini yang digaris bawahi adalah cara baca dari kanji itu dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Jadi ada audionya nanti akan aku putar 2 kali. 4. 漢字を読みましょう。町、店、人気、多い、少ない、高い、安い、広い。1、この辺りはアニメの店が多いです。若い人に人気があります。2、この店はカメラが安いです。でもテレビは高いです。3、あの公園はとても広いです。4、この街はコーヒーショップが少ないです。町、店、人気、多い、少ない、高い、安い、広い。1、この辺りはアニメの店が多いです。若い人に人気があります。2、この店はカメラが安いです。でもテレビは高いです。3、あの公園はとても広いです。4、この街はコーヒーショップが少ないです。
会話と文法。1、聞きましょう。Hei, sebelumnya di sini ada Wansang dan Abesang. Wansang dan Abesang, kita lihat dulu percakapan Wansang dan Abesang sambil mengecek kembali skripnya. ワンさん、この辺りは上野公園です。上野公園、どんなところですか？この公園は広くて綺麗ですよ。公園の中に動物園やコーヒーショップもあります。いいです。いいですね。行ってみます。Hai, di sini mereka sepertinya sedang melihat peta ya, dan Abesang sambil menunjuk peta tersebut dan mengatakan kepada Wansang, Wansang, kono atari wa ueno koen desu. Wansang, kono atari itu sekitar sini, di sekitar sini adalah Taman Ueno. Ueno nama tempat di Tokyo ya, Taman Ueno. Ueno koen, donna tokoro desu ka? Taman Ueno ini donna. Donna itu adalah seperti apa? Tokoro tempat. Jadi di sini si Wansang bertanya kepada Abesang, Ueno koen itu tempat seperti apa? Kemudian Abesang menjawab, Kono koen wa hirokute kirei desu yo. Taman ini luas dan indah. Taman ini luas dan indah. Jadi di sini kita akan belajar penggunaan dua kata sifat dalam satu kalimat. Selama ini kita masih belajar satu kata sifat dalam satu kalimat. Ini penggabungan dua kata sifat dalam satu kalimat. Kemudian, koen no naka ni doubutsuen ya kohi shoppu mo arimasu. Jadi di dalam taman itu ada kebun binatang dan coffee shop, cafe. Jadi di dalam taman itu ada kebun binatang dan kafe. Ii desu ne, itte mimasu. Bagus ya. Itte mimasu. Saya mau coba untuk pergi. Oke, kita dengarkan dua kali lagi dan minasang bisa ikut shadowing. ワンさん、この辺りは上野公園です。上野公園、どんなところですか？この公園は広くて綺麗ですよ。公園の中に動物園やコーヒーショップもあります。いいですね。行ってみます。ワンさん、この辺りは上野公園です。上野公園、どんなところですか？この公園は広くて綺麗ですよ。公園の中に動物園やコーヒーショップもあります。いいですね。行ってみます。Hai, seperti biasa, minasang rekam dan kirim kepada kami. Nah, selanjutnya, bumpo atau pola kalimat yang dipelajari pada pelajaran ini. Yang pertama, tadi ada keluar hirokute kirei desu. Hirokute kirei desu. Jadi, di sini kita menyebutkan dua kata sifat. Tapi, ketika kita memakai jenis bumpo ini atau pola kalimat ini, kata sifat yang pertama atau kata benda yang pertama adalah plus plus atau minus minus. Jadi plus plus atau minus minus. Maksudnya plus plus atau minus minus itu seperti apa? Nanti kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu perubahannya. Yang pertama, untuk kata benda. Apabila di depannya adalah kata benda, maka kata benda D, kemudian selanjutnya bisa diikuti dengan kata sifat atau kata benda. Nah, plus plus atau minus minus, mari kita lihat contohnya. Contohnya, kono atari wa atarashi machi de ninki ga arimasu. Jadi, ini dia atarashi machi. Atarashi machi ini adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bagus, plus ya. Kemudian, ninki ga arimasu, populer. Di sini kan kota ya, kotanya adalah kata benda, maka diikuti dengan D. Oke, selanjutnya kita lihat kata sifat I. Apabila kata sifat I duluan yang datang, maka kata sifat I tersebut, I-nya dihapus, berubah menjadi kute. I-nya dihapus menjadi kute. Contohnya, kono mise wa, toko ini, yasukute kan bagus ya, plus ya. Yasukute benri desu. Udah murah, praktis lagi. Jadi ini dari yasui. I-nya dihapus dan diganti menjadi kute. Kemudian apabila di depannya adalah kata sifat na, maka na-nya dihilangkan dan diganti menjadi nani-nani de. Contohnya, kono atari wa
kono atari wa sekitar sini, nigiaka de dari nigiaka na ya. Nigiaka de ini kata sifat bentuk na. Nigiaka de nanya dihapus dan digunakan de. Sekitar sini ramai, omoshiroi desu. Jadi ramai di sini dia mengungkapkan kalau ramai ini adalah positif ya. Ramai dan menarik. Omoshiroi di sini menarik ya. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Strukturnya ini ya. Jadi yang pertama adalah topiknya. Kemudian diikutin dengan partikel wa. Jadi topiknya apa yang kalian ingin menjelaskan apa. Kono koen wa, kono ige wa, seperti itu ya. Topiknya apa? Subjeknya. Kemudian untuk i diganti menjadi kute, kute. Kemudian apabila di belakangnya juga adalah kata sifat i-nya tetap dipakai. Ini yang kalau yang di belakang tidak berubah ya. Minasang seperti biasa. Ninki ga arimasu, benri desu. Benri desu dari bendrina. Kemudian omoshiroi desu, i-nya tetap dipakai dan nanya tidak dipakai ya untuk yang kalimat pengikutnya. Kemudian na des, kemudian partikel na diikuti dengan de, na des. Kemudian apabila kata benda tinggal ditambahkan de saja. Kemudian kata bendanya. Oke, di sini kalian dapat menghubungkan dua kalimat atau lebih dengan bentuk i yang berubah menjadi kute, na yang memakai de, dan kata benda yang menggunakan de. Coba ya kita lihat yang pertama. Apabila kita pisah menjadi dua kalimat, kono atari wa atarashi machi desu. Kemudian kono atari wa ninki ga arimasu. Kono atari wa ninki ga arimasu. Jadi kalau digabung, kono atari wa atarashi machi de ninki ga arimasu. Nah, kita lihat yang contoh yang kedua. Kono mise wa yasui desu. Kono mise wa yasui desu. Kono mise wa benri desu. Kono mise wa benri desu. Nah, ketika kita menggabungkan dua kalimat tersebut menjadi kono mise wa yasukute benri desu. Bisa juga minasang dibalik, yang datang duluan adalah benrinya. Misalnya kono mise wa benri de, karena benri ini adalah kata sifat na, maka dia menggunakan de. Kono mise wa benri de yasui desu. Gitu ya. Jadi si yasui-nya di belakang. Apabila dia di belakang, maka i-nya tetap dipakai. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan penggunaan struktur penggabungan kalimat atau penggabungan kata sifat di dalam satu kalimat. Nah, di sini perlu diingat hanya bisa menggabungkan plus-plus atau minus-minus. Jadi kalau misalnya yang satu kalimat konteksnya negatif dan yang satunya lagi positif, tidak bisa menggunakan pola kalimat ini. Oke, minasang silakan latihan Nihongo ni yakushite kudasai, terjemahkan ke dalam bahasa Jepang nomor 1 dan nomor 3.2の1、聞いてチェックしましょう。Tadashi ho o erabimashou, tadashi ho o erabimashou. Mari kita pilih yang benar. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 5, pola kalimatnya minasang isi dulu mana yang benarnya. Jadi contohnya kono atari wa mise ga yasukute okute benri desu. Minasang kuncinya di sini ya. Apabila di belakangnya adalah kata sifat positif, maka di depannya juga minasang ganti dengan kata sifat positif dan disesuaikan dengan perubahan kata sifat i, kata sifat na, atau kata benda. Silahkan minasang kerjakan dulu nomor 1 sampai nomor 5, nanti akan saya bantu dengan audio.1、この辺りは店が多くて便利です。2、この辺りは賑やかで面白いです。3、ここは新しい街で人気があります。4、
この通りは夜暗くて危ないです。5、この遊園地は遠くて不便です。2-2 聞きましょう。Kite erabimasyo, kite erabimasyo. Jadi nanti minasang dengar dan pilihlah. Di sini ada wansang, wansang ga futari no tomodachi to ueno ni suite hanashiteimasu. Jadi wansang sedang berbicara dengan dua orang temannya mengenai ueno. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 4, gambarnya juga di sini ada masing-masing. Nanti minasang bisa dengar dan cocokkan dengan yang ada di dalam percakapan itu. Minasang pilih jawabannya dari A sampai H. Jadi masing-masing tempat ini ada 2 kata sifat yang akan disampaikan dalam percakapan. Oke, percakapannya aku putar masing-masing 2 kali. 1、上野公園はどんなところですか？上野公園？とても広いですよ。動物園もあります。とても綺麗ですよ。1、上野公園はどんなところですか？上野公園？とても広いですよ。動物園もあります。とても綺麗ですよ。2、上野のアメ横はどんなところですか？アメ横？安いですよ。私もよく行きます。店がたくさんあります。便利ですよ。2、上野のアメ横はどんなところですか？アメ横？安いですよ。私もよく行きます。店がたくさんあります。便利ですよ。3、上野駅はどうですか？上野駅は大きい駅ですよ。新幹線のホームもあります。いつも人が多いです。大きいですからね。3、上野駅はどうですか？上野駅は大きい駅ですよ。新幹線のホームもあります。いつも人が多いです。大きいですからね。4、上野はどんなところですか？上野は古い町です。有名なお寺もあります。面白いですよ、上野は。古い通りや家がありますからね。4、上野はどんなところですか？上野は古い町です。有名なお寺もあります。面白いですよ、上野は。古い通りや家がありますからね。2-3 聞いてチェックしましょう。はい、1から4の言葉を使って書きましょう。1から4の言葉を使って書きましょう。Tulislah kata yang ada pada 1 dan 4 dan tulislah di bawah sini 1 sampai 4. Caranya seperti apa? Di sini kita lihat nomor 1 sampai 4 ada gambar dan di masing-masing gambar tersebut ada ciri khasnya masing-masing dari tempat tersebut. Nanti dari ciri khas masing-masing yang sudah disebutkan ada 2 ini, minasang gabungkan menjadi satu kalimat di nomor 1 sampai 4 ini. Jadi seperti ini. Hiroi desu, kirei desu. Yasui desu, benri desu. Oki desu, hito ga oi desu. Furui machi desu, omoshiroi desu. Minasang gabungkan di sini. Sebelumnya minasang kerjakan dulu, baru nanti akan saya bantu dengan audio.
1、この公園は広くてきれいです。2、この通りは安くて便利です。3、この駅は大きくて人が多いです。4、この辺りは古い町で面白いです。Sekarang kita lihat untuk bumpo atau tata bahasa. Di sini kita akan belajar partikel ya. Partikel ya. Partikel ya itu bisa diartikan dengan bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi, ciri khasnya kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, digunakan untuk menyebutkan beberapa benda. Jadi, ada beberapa benda ya. Selama ini kita pelajari to. To juga untuk menyebutkan beberapa benda. Cuma bedanya, kalau to selama ini hanya ada dua kata benda. Jadi kalau untuk kia sendiri biasanya bendanya lebih dari dua. Oke, terus selanjutnya masih ada kata benda yang lain dapat ditambahkan dengan nado-nado. Kita bisa tambahkan nado-nado. Oke, kita lihat contohnya langsung. Contohnya di sini kono atari wa takai biru. Di sekitar sini takai biru atau gedung yang tinggi. Takai biru ya, gedung yang tinggi, dan ada hotel. Hoteru ga arimasu. Hoteru ga arimasu. Kono atari wa takai biru ya hoteru ga arimasu. Di sekitaran sini ada gedung tinggi dan ada hotel. Tapi di sini konteksnya nggak cuma takai biru sama hotel aja, ada yang lain juga. Gitu ya. Kalau selama ini misalnya kita ganti gini ya. Kono atari ni takai biru to hoteru ga arimasu. Jadi di situ dia matokin hanya ada dua benda tersebut, takai biru dan ada hotel aja apabila kita menggunakan to. Tapi kalau misalnya dia menggunakan ya, berarti di dalam imajinasi kita di situ ada benda lain lagi selain takai biru dan hoteru. Oke, mungkin ada kafe, ada dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mau lengkapnya, minasang juga bisa pakai seperti ini. Kono atari wa takai biru ya hoteru nado ga arimasu. Jadi di sekitaran sini ada gedung tinggi, hotel, dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi penggunanya seperti itu ya. Untuk lengkapnya minasang bisa pakai nado. Tapi bisa saja minasang hapus nadonya. Jadi yang nomor satu ini tadi bisa saja kita terjemahkan di sekitaran sini kono atari wa, di sekitaran sini ada bangunan yang tinggi, hotel, dan lain-lain. Seperti itu ya, itu juga sama aja. Jadi strukturnya seperti ini, kata benda pertama ya, kata benda kedua, dan lain-lain. Oke, minasang bisa latihan Nihongo ni yakushite kudasai ichi kara ni.3、聞いてチェックしましょう。Hai, tadashi ho o erabimashou. Tadashi ho o erabimashou. Pilihlah yang benarnya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, to sama ya itu mirip. To sama ya itu mirip. Ya, minasang di sini latihan nomor 1 sampai nomor 3 minasang kerjakan terlebih dahulu, baru nanti akan saya bantu dengan audio. Oke, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kalau to hanya ada dua saja, sedangkan ya bisa saja konteksnya tidak hanya dua, tapi dia banyak, lebih dari dua. Oke, minasang di sini aku akan putar audio. 1、東京に上野や新宿など大きい町がたくさんあります。2、この町に駅が2つあります。西駅と北駅です。3、この辺りに高いビルや
ホテルなどがあります。3、会話と文法。1、聞きましょう。Hai, di sini ada Wansang dan Tanaka-san. Kita lihat dulu percakapan antara Wansang dan Tanaka-san. 田中さん、桜遊園地はどのあたりですか？この辺りです。ワンさん、桜遊園地は楽しいけど、ちょっと高いですよ。そうですか。でも、とても人気があります。遊園地だけど、大人も多いです。そうですか。わかりました。Hai, kita lihat dulu. Pertama, Wansang bertanya kepada Tanaka-san. Tanaka-san, Sakura Yuenchi wa dono atari desu ka? Ini sepertinya mereka sambil melihat peta ya. Tanaka-san, taman bermain Sakura ada di sebelah mana ya? Dono atari desu ka? Ada di sekitar mana? Kono atari desu, sekitar sini. Wansang, Sakura Yuenchi wa tanoshii kedo chotto takai desu yo. Wansang, Sakura Yuenchi menyenangkan memang, tapi sedikit mahal ya. So desu ka? Yang bener aja. Oh gitu. Demo, Tanaka-san menimpali lagi. Demo, tapi totemo ninki ga arimasu. Totemo ninki ga arimasu, tapi sangat populer. Yuenchi dakedo, walaupun dia taman bermain itu biasanya image-nya adalah anak-anak ya. Walaupun dia taman bermain, otona mo oi desu. Otona itu orang dewasa. Walaupun dia taman bermain, tapi orang dewasa juga banyak. So desu ka? Wakarimashita. Oh gitu. Baiklah, saya mengerti. Kurang lebih seperti itu percakapannya. Minasang bisa ikutin kembali sambil latihan shadowing. 田中さん、桜遊園地はどのあたりですか？この辺りです。ワンさん、桜遊園地は楽しいけど、ちょっと高いですよ。そうですか。でも、とても人気があります。遊園地だけど、大人も多いです。そうですか。わかりました。田中さん、桜遊園地はどのあたりですか？この辺りです。ワンさん、桜遊園地は楽しいけど、ちょっと高いですよ。そうですか。でも、とても人気があります。遊園地だけど、大人も多いです。そうですか。わかりました。Seperti biasa, minasang rekamannya bisa kirim kepada kami. Nah, kalau sebelumnya kita belajar penggabungan kata sifat yang plus-plus atau minus-minus, sekarang kita belajar penggabungan kata sifat plus minus atau minus plus. Nah, kalau plus minus, kata sifat yang berlawanan seperti ini, biasanya kita menggunakan kedo. Kedo yang artinya tapi. Jadi, untuk rumusnya sendiri, yang pertama, apabila dia kata benda, maka kata benda menggunakan da kedo. Nah, kemudian kata sifat i, i-nya tetap dipergunakan ikedo. Tanoshi kedo. Kayak gitu ya. Selanjutnya untuk kata sifat na, na-nya dihilangkan dan diganti menjadi dakedo. Jadi kata sifat na sendiri dengan kata benda sama-sama menggunakan dakedo. Contohnya kita lihat di sini koko wa yuenchi dakedo. Di sini taman bermain. Dakedo, tapi otonamo oi desu. Tapi orang dewasa juga banyak. Nah, yuenchi itu kata benda. Jadi dia menggunakan dakedo, otonamo oi desu. Nah, kita lihat yang selanjutnya, ini apabila kata benda ya. Kemudian apabila dia kata sifat, Sakura yuenchi wa taman bermain Sakura, tanoshi kedo menyenangkan, tanoshi menyenangkan,
Di sini kata sifat i-nya tetap dipakai. Tanoshii kedo chotto takai desu. Sedikit mahal. Chotto takai desu, sedikit mahal. Jadi di sini plus dan minus ya. Kalau yang tadi di atas, yuenchi dakedo, yuenchi itu kesannya adalah tempat bermain anak-anak. Jadi minus ya. Tapi orang dewasa juga banyak. Nah, kalau yang di sini, yang contoh nomor 2, tanoshii kedo, menyenangkan, cuma, tapi, mahal, sedikit mahal. Nah, kita lihat untuk contoh kata sifat na. Kono machi wa chotto fubeng dakedo tanoshii desu. Kono machi wa chotto fubeng dakedo tanoshii desu. Contohnya, kota ini sedikit tidak praktis. Fubeng. Fubeng ini kata sifat na, fubeng na. Jadi dia menggunakan da. Nanya dirubah menjadi da. Fubeng dakedo, walaupun tidak praktis, tapi tanoshii desu, tapi menyenangkan. Nah, kurang lebih perubahannya seperti itu, strukturnya sama ya, seperti ini di Marugoto. Kemudian, minasang bisa latihan dengan Nihongo ni yakushite kudasai, terjemahkan ke dalam bahasa Jepang 1-3.2-1 聞いてチェックしましょう。 Nanti minasang kite ceku shimashou. Setelah didengar, dicek kembali ya. Pertama, sebelumnya tadashiho o erabimashou. Tadashiho o erabimashou, pilihlah yang benarnya. Jadi di sini ada kalimat 1-4. Pertanyaannya di atasnya masing-masing kalimat tersebut. Sakura yuenchi wa do desu ka? Sakura yuenchi wa do desu ka? Taman bermain sakura bagaimana? Nah, jawabannya 1-2. Di sini ada ekspresinya ya. Jadi minasang di jawaban sini pilih lawan dari kata sifat sebelumnya. Sebelumnya minasang kerjakan terlebih dahulu dan akan saya putarkan audio dan minasang bisa cek kembali jawaban minasang. Sakura 遊園地はどうですか？ 1、桜遊園地は楽しいけど高いです。私はあまり行きません。 2、桜遊園地はちょっと高いけど楽しいです。私は時々行きます。 この通りはどうですか？ 3、この通りはちょっと暗いけどいい店が多いです。私はよく行きます。 4、この通りはいい店が多いけど夜暗いです。私はあまり行きたくないです。 Hai, minasang udah tahu jawabannya. Jadi apabila di depan kalimat pertamanya adalah kalimat negatif diikuti dengan kalimat positif, maka dia ada keinginan untuk pergi. Tapi sebaliknya, apabila di depannya kalimat positif dan diikuti dengan kalimat negatif, biasanya dia tidak ingin pergi.2-2 聞きましょう。 Kite erabimashou, dengarkan dan pilihlah. Jadi di sini nomor 1 sampai nomor 4 ada Joy-sang, Shin-sang, sama Yan-sang. Di sini mereka sedang berbicara tentang gambar masing-masing. Nama tempat ya nanti ada keluar. Kemudian di situ di dalam percakapannya mereka akan menyebutkan dua kata sifatnya. Jadi dua kata sifat tersebut minasang pilih dari A sampai H. Kita lihat dulu. Kirei desu, toi desu, omoshiroi desu, wakai hito ga oi desu,
Kimochi ga ii desu, samui desu, fubeng desu, tanoshii desu. Nah, kita dengarkan, ini masing-masing akan aku putar 2 kali. 1、富士山はどのあたりですか？この辺りです。富士山はとても綺麗です。でも、ここからちょっと遠いですよ。1、富士山はどのあたりですか？この辺りです。富士山はとても綺麗です。でも、ここからちょっと遠いですよ。2、かわいいファッションの街はどのあたりですか？ああ、原宿ですね。この辺りです。とても面白いですよ。まあ、そうですか。私も行ってみます。でも、若い人が多いですよ。大丈夫、大丈夫。行ってみます。2、かわいいファッションの街はどのあたりですか？ああ、原宿ですね。この辺りです。とても面白いですよ。まあ、そうですか。私も行ってみます。でも、若い人が多いですよ。大丈夫、大丈夫。行ってみます。3、お台場はどの辺りですか？この辺り。お台場には海の公園があります。気持ちがいいですよ。へえ、海の公園ですか。でも、冬はちょっと寒いですよ。気をつけてくださいね。3、お台場はどの辺りですか？この辺り。お台場には海の公園があります。気持ちがいいですよ。へえ、海の公園ですか。でも、冬はちょっと寒いですよ。気をつけてくださいね。4、映画の寅さんの街はどのあたりですか？寅さん？ああ、葛飾柴又ですね。この辺りです。ここからは電車がちょっと不便ですよ。そうですか。でも楽しいですよ。寅さんの街ですから。ぜひ行ってください。4、映画の寅さんの街はどのあたりですか？寅さん？ああ、葛飾柴又ですね。この辺りです。ここからは電車がちょっと不便ですよ。そうですか。でも楽しいですよ。寅さんの街ですから。ぜひ行ってください。2-3、聞いてチェックしましょう。Kite, erabimashou. Kite, erabimashou. Jadi minasang, dengarkan, kemudian pilihlah. Di sini tadi kita udah dengar percakapan masing-masing Joy-sang, Shin-sang, dan Yang-sang ya. Nah, di situ mereka membicarakan tentang tempat yang ada di foto. Nah, tempat yang ada di foto ini ciri khasnya seperti apa juga sudah mereka sebutkan tadi ya. Kirei desu, toi desu, omoshiroi desu, wakai hito ga oi desu, kimochi ga ii desu, samui desu, benri desu, tanoshii desu. Nah, ada dua kata sifat dalam satu gambar, satu tempat tersebut ya. Nah, dari dua kata sifat tersebut ingin digabungkan menjadi satu kalimat. Di sini minasang latihan lagi menggabungkan kalimat tersebut menjadi satu kalimat dari nomor 1 sampai nomor 4 sesuai dengan kata yang sudah disebutkan masing-masing. Nah, setelah minasang kerjakan terlebih dahulu, nanti baru akan saya putarkan audio. Di dalam audio itu ada disebutkan jawaban yang benarnya.
Jadi terlebih dahulu minasang bisa kerjakan.1、富士山はとても綺麗だけど、ここからちょっと遠いです。2、かわいいファッションの街は若い人が多いけど面白いです。若い人の街だけど行ってみます。3、海の公園は気持ちがいいけど、冬ちょっと寒いです。4、寅さんの町はここからは電車が不便だけど楽しいです。Hai, selanjutnya Dokai. Di sini Tokyo Machi Aruki Kichijoji. Kichijoji. Jadi Kichijoji itu adalah nama tempat ya, nama tempat di Tokyo, dan di situ di stasiunnya ada berbagai macam tempat yang bisa dilihat. Nah, di sekitar situ ada apa aja? Minasang, karena ini Dokai, baca terlebih dahulu 1 sampai 4, kemudian dari cerita tersebut minasang sesuaikan dengan gambar yang di bawah sini. Gambar A sampai D. Selanjutnya akan saya putarkan audio untuk membantu minasang membaca. 4、読解。東京街歩き吉祥寺。1、この辺りはレストランや店が多いです。デパートもあります。買い物や食事に便利です。とても賑やかで楽しいです。2、ここは焼き鳥屋さんです。古い店で町の人はみんな知っています。この店は安くて美味しいです。3、この辺りは大きい公園です。とても広くてきれいです。公園の中に動物園もあります。小さい動物園だけど面白いです。4、ここにアニメの美術館があります。この美術館は有名でとても人気があります。Hai, selanjutnya Saku Bung mengarang, Bung O Kakimasho, tulislah kalimat Watashi no machi, kota saya. Jadi minasang nanti tulis sesuai dengan
contoh seperti ini di buku Minasang. Jadi contohnya kita baca terlebih dahulu bersama. Koko wa ueno no ameyoko desu. Tabemono ya fuku no omise ga takusan arimasu. Itsumo hito ga oi desu. Nigiyaka de omoshiroi desu. Zehi itte mite kudasai.